akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK APO. Kepada pasangan nikah tersebut disilahkan berdiri. 2. Pelayanan kesehatan posyandu lansia usia 60 tahun ke atas akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Tempat pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 3. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini, dan atas dukungan tersebut majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilahkan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 9 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Hai kaum Tuhan. Hai kaum Tuhanmu, perjanjianmu berdiri besar yang maha mulia dan sumber kaya.
Mari kita beribadah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 2, ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Hai langit bumi laut bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allah. Kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu. Nabi dan syahid-Mu memuji Engkau. Jemaat yang telah menang, jemaat di perjuangan, mengaku nama-Mu sehati berulangan. Teruji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang hebat, kasih-Mu tak terbatas. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan menolong kita untuk melakukan hukumnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berturut-turut jemaat kita siapkan nyanyian Mazmur 6 ayat pertama yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dan nyanyian rohani 137 ayat pertama sesudah kita menerima berita rahmat Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah yang setia itu dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam segala perjalanan kehidupan kami, sejak dari kandungan ibu sampai dengan kami ada di hari ini dan seterusnya, kami sangat sadar
Kami hanyalah debu, kami hanyalah tanah. Yang di dalam diri kami tidak ada kuasa, kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan segala dosa dan kesalahan kami dan mengampuninya. Kami datang kepadamu Bapa seraya memohon, layakkanlah kami, ampunilah kami. Sebab dengan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, maka kami pun dapat mengampuni orang-orang saudara-saudara kami dengan kasih dan pengampunan yang bersumber daripada-Mu. Layakkanlah kami di hadapan-Mu Bapa, sebab banyak kesalahan, dosa-dosa pribadi kami, bahkan turun-temurun dari nenek moyang kami yang mengikat kami dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Bahkan dosa-dosa terhadap hamba-hamba Tuhan yang terjadi melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Bapa, dan terimalah kami sebagai anak-anak-Mu untuk memanggil-Mu, ya Aba, ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohonnya. Amin. Nyanyian Mazmur 6 ayat pertama, sayangi aku Tuhan. Dengarlah saudara-saudari, sabda Tuhan bagi kita yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sudah aku dapat sayang Tuhan. Sudah aku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak perubahan. Melihat itu aku heran, dan kasih sayang yang ajaib telah aku tahu karunia, serta memuji rahmat-Nya. Jemaat, kita siapkan nyanyian rohani 79 ayat pertama dan kedua yang hendak kita nyanyikan sesudah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebab itu jemaat diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya yang hadir di sore hari ini, marilah bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan. Kami bertekun sampai akhirnya di terang Bapa kami pandang Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari bersama kita siapkan pembacaan Alkitab di Minggu 18 September 2022. Terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16 dan dilanjutkan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 16 dilanjutkan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca, mendengar, dan juga merenungkannya, mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, hati dan perkataan permohonan kami terangkat ke hadirat-Mu Bapa, seraya memohon karuniakanlah roh hikmat, bimbingan dan petunjuk-Mu kepada kami dalam membaca, mendengar, dan mau merenungkan perkataan-perkataan hikmat ini. Supaya kami setiap orang diisi dan dipenuhi oleh segala yang benar daripada-Mu ya Tuhan. Supaya kami semua setiap orang menerima apa yang Tuhan kehendaki dan harus kami lakukan. Kami juga mau menyerahkan hal-hal yang tersembunyi yang ada di sekeliling kami, di atas kami, di dalam ruang-ruang ibadah ini, yang mau mengganggu kami dan mau mengambil firman-Mu, perkataan hikmat ini dari kehidupan kami. Bapa di surga, izinkanlah bala tentara surgawi hadir dan menjaga kami, hadir dan berperkara dengan gangguan-gangguan di alam roh ini, supaya kami dapat mengikuti dan beribadah dengan baik. Bersabdalah kepada kami Bapa, melalui perkataan hikmat ini, kami mau belajar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus,
Kami berdoa dan memohon padamu Bapa di sorga. Amin. Pelayan membacakan ayat-ayat ganjil, jemaat menyambutnya dari ayat-ayat genap. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16, dilanjutkan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagap. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpuh pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita hendak memberi persembahan syukur. Nyanyian rohani 158 ayat pertama dan seterusnya akan kita nyanyikan untuk mengantar dan menyerahkan persembahan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua mempersiapkan persembahan, ingatlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pujian isilah Tuhan hidupku. Isi
Shalom. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kasih dan anugerah yang menuntun, memelihara dan menyertai kami dengan memberi segala hal yang baik dalam hidup dan kehidupan kami, nafas, kekuatan, makan minum, keluarga, usaha dan pekerjaan kami, dan studi dari anak-anak kami, dan bersama dengan pribadi-pribadi yang juga merasakan dalam kondisi fisik yang kurang sehat dalam pergumulan, namun selalu menaikkan syukur kehadirat-Mu ya Allah, sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan. Terimalah persembahan kami berupa uang yang dimasukkan ke dalam pundi-pundi, yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak pelayanan kami, yang dimasukkan dalam aksi penunjang pelayanan, pembangunan, diakonia. Tuhan, inilah yang dapat kami beri. Dan bersama dengan persembahan ini, ada 2 pribadi dan keluarga yang memberi pengucapan syukur, serta 4 pribadi dan keluarga yang memberi persepuluhan. Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dengan pemberian-pemberian kami ini, kami juga menyadari apa yang kami berikan, kami tidak tahu apakah akan ditata diatur dengan baik untuk menopang pelayanan-pelayanan ini, ataukah akan menjadi bagian yang digunakan dalam hal-hal yang tidak menopang pelayanan. Namun dari seluruh pemberian kami ini, Allah mengenal tangan-tangan yang memberi, dan semua pribadi yang hadir di sore hari ini, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi dan anak-anak. Kasih Allah dari tempat yang maha tinggi, terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan jadikanlah persembahan diri-diri kami sebagai ibadah yang sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan sumber segala berkat, yang memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan bagi kita semua. Semua orang percaya yang berkenan bersama-sama dalam ibadah di sore hari ini. Pembacaan Kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 16 dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Dari perikop yang diturunkan oleh atau tema yang disampaikan oleh sinode, kekasihku Tuhanku. Namun pada sore hari ini saya menyampaikan satu tema kecil dengan judul kekasihku di dalam Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan. Terambil dan terbaca dari nats Alkitab kita atau pembacaan kita, pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kidung Agung adalah kitab yang dalam perjanjian lama oleh bangsa Yahudi ditempatkan sebagai kitab nyanyian. Dari semua kitab atau khususnya karya-karya Salomo ada 3. Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dalam penulisan 3 bagian ini, baik Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung memberi arti yang berbeda-beda. Kalau ibu bapak saudara-saudari kita membaca Amsal, banyak berbicara tentang kata-kata bijak, hikmat yang mengajak dan yang mau untuk semua umat itu melakukannya. Dan kita kenal Salomo adalah raja yang berhikmat, raja yang besar, raja yang ternama atau termasyhur. Bahkan kekayaannya sangat banyak. Dan pada Pengkhotbah, Salomo ketika dia jatuh dalam kehidupan yang karena punya segala-galanya, dengan bebas, dengan seenaknya digunakan untuk memuaskan keinginan. Dalam kesaksian kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, dia mempunyai istri 300 orang, gundik atau wanita yang tidak ada ikatan perkawinan itu 700. Jadi kalau jumlah semua itu 1000. Ini sudah mau bilang bagaimana lagi. Dan dari pembacaan kita ini, pasti Bapak Ibu Saudara-saudari kita bertanya, ini soal siapa? Ini tentang siapa yang sedang kita jumpai dari pembacaan ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, pasal 6 ayat 13. Kita coba lihat bagian ini dulu. Pasal 6 ayat 13 berbicara tentang siapa dari pembacaan ini.
Dia di ayat 13 dikatakan, kembalilah, kembalilah ya gadis Sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu? Jadi ini berbicara tentang seorang gadis dari Sulam. Dari 300 istri, 700 gundik, dia masih cari lagi perempuan. Dia cari seorang gadis. Dan dalam tafsiran menjelaskan, gadis Sulam ini adalah anak atau seorang perempuan petani. Kekasihnya adalah seorang gembala, peternak. Yang terbaca di pasal 6 ayat 3 bagian terakhir itu. Sudah jelas bagi kehidupan seperti ini. Perempuan ini petani, kekasihnya seorang gembala. Jelas ini pekerjaan yang paling rendah. Itu sebabnya dalam pembacaan kita, bagaimana terjadi dialog, percakapan, terjadi tanya jawab dari putri-putri Yerusalem. Putri-putri Yerusalem adalah perempuan-perempuan yang telah dinikahkan oleh Raja Salomo yang 300 ini maupun gundik-gundik yang 700 orang. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari, perkataan kita di era sekarang paling bilang perempuan yang paling bodoh. Ini pejabat, ini pimpinan, ini raja. Pasti bicara dia. Kau perempuan yang paling rugi sekali. Masa kau tak mau kawin dengan raja? Kau tak mau nikah dengan raja? 300 istri sah dan 700 gundik bicara. Dalam tafsiran menjelaskan bagaimana mereka ini ditugaskan oleh Salomo untuk bisa membujuk perempuan Sulam ini. Sebab ketika salah satu dari mereka yang berhasil bisa membuat perempuan Sulam ini datang dan tinggal bersama dengan Salomo, dia akan mendapat harta yang lebih banyak. Inilah yang menimbulkan percakapan itu. Dalam tema kita atau judul pembacaan kita dikatakan, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Putri atau gadis Sulam ini, dia tidak melihat raja dari sisi kelebihannya, dari hebatnya, dari punya segala-galanya. Tapi tema kita pada sore hari ini yang saya ambil, kekasihku di dalam Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, ketika seseorang telah ditunangkan, itu ikatannya kuat. Itu seperti sudah ada di dalam pemberkatan nikah kudus. Dia tidak melihat sisi kekasihnya dari seorang gembala. Dia tidak melihat dirinya dari seorang perempuan petani. Tapi dia mau jaga kekudusan. Dia mau jaga di dalam Tuhan. Dia mau melakukan itu karena ini yang dikehendaki Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, sebagai persekutuan orang percaya, sebagaimana apa yang dialami dan dilakukan oleh Salomo, dalam Kidung Agung ini Salomo mengaku dari 300 istri, 700 gundik, perempuan Sulam ini luar biasa. Gadis Sulam ini luar biasa. Itu sebabnya Kidung Agung ini dimasukkan atau dituliskan dan dinyanyikan oleh orang-orang Israel untuk mengingatkan wanita-wanita Yerusalem, wanita-wanita Israel, bahwa hidup ini, tuntutan ekonomi ini, kalau apa yang sudah diikat oleh Tuhan tetap harus kuat. Ikatan perjanjian pernikahan atau tunangan itu ikatan yang kuat. Itu sudah
meteraikan dan sudah diberkati di dalam Tuhan. Itu sebabnya penyanyian ini selalu dinyanyikan. Dan ini menjadi pengajaran bagi muda-mudi, bagi keluarga, bagi rumah tangga yang ada. Supaya ketika berumah tangga, jangan terpengaruh dengan kelebihan di sana, jangan terpengaruh dengan kelebihan di sana. Oh dia boleh, oh ini teman dekat, teman curhat tiap saat. Akhirnya hubungan itu lebih dekat lagi. Rumah tangga jadi rusak. Mari kita lihat di ayat 3 dari pasal 6 ini. Walaupun seorang gembala, seorang peternak, tapi kata-kata perempuan Sulam ini luar biasa. Dikatakan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang kita telah berkeluarga berumah tangga ini. Apakah di handphone kita, istri atau suami kita tempatkan dengan nama apa? Ada yang bisa dengan papiku, mamiku, sayangku. Itu menunjukkan rasa sayang. Bahwa rasa ada hubungan, ada rasa terikat. Saya walaupun nanti ada di seberang sana, ada di kegiatan di luar dari tempat di mana istri atau suami saya tinggal. Saya lihat di handphone, panggilan itu muncul, papiku. Saya ingat saya punya suami. Ketika panggilan itu muncul, mamiku atau sayangku, berarti istri saya telepon. Saya harus ingat diri saya. Saya ini sudah punya yang mengikat saya. Jangan saudara kita terbawa seperti suasana dan situasi yang terjadi pada Salomo. Karena punya segala-galanya, jadi mudah untuk mengikat orang lain. Tanpa kita sadari ikatan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Itu sebabnya Kidung Agung ini ada di jajaran-jajaran bagian yang penting dalam kitab-kitab ini bagi kita. Dan apa yang diangkat oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah itu sebuah penyesalan. Makanya kebanyakan baca kitab Pengkhotbah dibilang segala sesuatu itu sia-sia. Karena dia sudah jatuh. Dampak dari dia jatuh, kerajaan Israel pecah. Rehabeam dan Yerobeam, satu pimpin utara, satu pimpin selatan. Padahal dia tidak ingat satu janji firman Allah kepada dia ketika dia tabiskan bait Allah, ketika dia tabiskan istananya dan bait Allah. 2 Tawarik pasal 7 ayat 17 dikatakan begini bagi Salomo. Dua Tawarik pasal 7 dikatakan oleh Allah kepada Salomo dalam suatu mimpi ketika Salomo telah mentabiskan bait Allah itu. Saya baca dari ayat 11 sampai dengan saya akhiri di ayat 17. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara kalimat dan inilah firman Tuhan yang luar biasa dikatakan. Mengenai engkau, mengenai Salomo. Jika engkau hidup di hadapanku seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanmu dan peraturanku, minta maaf di ayat 18 dikatakan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Di ayat 19, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, di ayat 20, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Sudah jelas dengar, Allah berbicara kepada Salomo. Sungguh luar biasa, baik sekali. Kau bangun istana, kau bangun bait Allah. Tapi Allah sudah melihat jauh ke sana. Kau akan begini dalam kau perjalanan hidup. Sekarang saya kasih tahu kau. Kalau kau hidup seperti kau punya bapa dengan takut akan saya, pegang aturan yang saya buat, perjalanan kerajaan ini tidak akan berputus dari keturunan. Sudah memiliki 300 istri, 700 gundik, masih cari perempuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari bagian ini, dari Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16 dan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Dari tema yang pada sore hari ini saya berikan, kekasihku di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang menarik bagi kita, yang penting bagi kita. Pertama, ikatan satu rumah tangga itu ikatan yang kekal. Hanya maut yang pisahkan. Kita akan berada di dalam berbagai pilihan, diakibatkan dari tantangan dan oleh pekerjaan. Tapi apakah kita mau seperti gadis sulam ini? Aku, kepunyaanku, kekasihku. Ketika perkataan itu diucapkan oleh semua orang percaya yang telah diberkati dalam nikah kudus, yakin dan percaya berkat Allah tidak akan pernah berhenti. Berkat Allah akan terus mengalir, karena di atasnya sumbernya bersih. Sumbernya bersih, airnya jernih. Bapa dan mama jernih, Bapa dan mama bersih. Dia akan menurunkan berkat itu bagi anak-anak. Tapi kalau Bapa dan mama kabur di atas, jangan salahkan anak-anak ketika tingkah laku itu kita lihat dalam pergaulan mereka. Jangan marah mereka, tapi koreksilah diri sendiri. Sebab kita semua lebih senang lihat selumbar di mata saudara, sementara balok di mata kita tidak. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, persekutuan orang-orang percaya yang hadir di sore hari ini.
Tuhan Allah, Dia senang kalau di dalam suatu rumah tangga kita selalu hadirkan damai sejahtera Allah. Dalam satu rumah tangga kita selalu menciptakan suasana yang dikehendaki Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 6 ayat 9 tentang hal berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika kita minta semua hadirat Tuhan ada di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kita dalam tugas apapun, kemanapun kita pergi, kita akan tahu saja Tuhan ada bersama denganku. Kekasihku ada. Milikku ada. Walaupun di sana sini ada banyak tawaran, banyak gangguan, banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, tetapi kita tetap satu. Itu khususnya bagi kita yang telah berumah tangga. Kita rindu supaya berkat-berkat Allah itu mengalir. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini kekasihku di dalam Tuhan. Ketika saya dan saudara-saudari menggunakan segala alat yang diberikan oleh kita atau dimiliki oleh kita, yang di dalamnya kita menempatkan orang-orang dekat kita dengan kalimat-kalimat yang sangat bersifat disayangi, kalimat-kalimat yang bersifat kekeluargaan, itu dia akan mengingatkan kita setiap saat. Ketika kita sudah berjalan hendak melangkah salah, menyimpang ke kiri ke kanan, dan ketika alat itu berdering atau alat itu berbunyi, yang ada di dalam situ panggilan dari kekasihku, dari sayangku, dari mamiku, dari papiku, ingat, itu bagian yang Tuhan izinkan supaya jangan kita melangkah salah. Secara tidak langsung Tuhan sedang menegur kita lewat handphone kita ketika kita menempatkan orang-orang kekasih kita seperti itu. Dan ketika kita dalam kegiatan apapun, ketika ada itu berdering, itu Tuhan sedang mengingatkan kita, jangan menyimpang ke kiri. Jangan ikuti kau punya pikiran. Jangan ikuti kau punya keinginan hati. Ikutilah apa yang Tuhan sudah buat. Tidak mungkin Tuhan datang bilang begini, hey Frans, jangan kau bikin begini. Tuhan pasti menggunakan berbagai cara untuk menegur kita. Untuk mengingatkan kita. Supaya jangan kita salah. Dan hal yang terakhir, saudara-saudari, sebagai orang tua, kita jangan menempatkan anak-anak dalam sebuah pilihan yang salah. Ketika anak-anak melihat teman dari temannya, ketika anak-anak memilih temannya, jangan kita bicara kepada anak, kau harus cari laki-laki yang punya begini-begini, kau harus cari wanita yang punya ini. Lebih baik kita semua tanya, Tuhan sudah. Tuhan, siapa anak punya tulang di mana? Daging dari dagingnya ada di mana? Itu yang kau kasih. Jangan bilang anak, kau pilih yang laki-laki dia punya begini begitu. Itu boleh, mantap. Itu jangan sampai kaget ada piring terbang, ada sendok terbang, kursi terbang. Pulang begini datang ke rumah orang tua benjol-benjol. Kenapa? Saya kena piring terbang dari saya pupai tua. Itu karena kita keliru. Jangan kita bilang anak cari si A sama begini dengan kriteria begini. Coba kita baca tadi, perempuan Sulam bilang, gadis Sulam bilang, dia punya kekasih itu, dia punya kehidupannya seperti ini. Dia walaupun seorang gembala, seorang peternak, tapi dia punya semua itu ada, dan dia mau seperti itu. Bukan saya mau cari orang yang punya segala-galanya. Di hal yang keempat ini menjadi bagian bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita semua dalam bentuk dan mengajak anak-anak kita, lebih baik kita bertanya pada Tuhan. Tuhan, tulang dari tulang anakku dan daging dari daging anakku di mana?
Jangan kita bersenang hati karena anak mendapatkan teman hidup yang mempunyai kelebihan, tanda kutip. Itu berbahaya. Tapi kalau anak-anak Tuhan, orang yang takut Tuhan, itu jadi berkat dalam keluarga. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur atas segala perkataan hikmat. Belajar dari seorang raja yang besar, yang tentunya hidupnya itu selalu mau menurut keinginan dan mau menurut kehendaknya. Ketika dia mengabaikan satu janji Tuhan, maka itu berdampak terhadap kerajaan Israel di kemudian hari, yang harus hancur, yang harus terbelah, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah itu pun hancur dikarenakan pemimpin yang tidak takut Tuhan. Bawalah kami sebagai milik kepunyaan-Mu untuk menerima bagian ini lebih dalam lagi, untuk menyatu di dalam segala kehidupan kami, sehingga kami dapat menerapkan itu baik kepada diri kami secara pribadi maupun dalam keluarga-keluarga kami, terutama anak-anak cucu kami, untuk memilih teman hidup dan menjalani kehidupan di mana mereka ketika diberkati Tuhan dalam sebuah nikah kudus. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja dan pemerintah, secara khusus Klasis Port Tumbai dalam persiapan sidang klasis pada tanggal 28 September sampai 2 Oktober. Tuhan, hal-hal yang hendak dibicarakan, disampaikan, dievaluasi, Tuhan jauh lebih mengetahui. Dan harapan-harapan yang hendak mereka susun dalam sebuah hasil keputusan sidang. Tuhan, kalau Tuhan bisa berbicara kepada Salomo, ketika karya-karya yang diizinkan oleh Tuhan selesai dikerjakan, berbicaralah kepada para peserta sidang, supaya pemilihan pimpinan-pimpinan Klasis Port Tumbai, tapi juga hasil-hasil keputusan sidang klasis, hanyalah bekerja bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Di dalamnya ada hamba-hamba-Mu, para pelayan firman, pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua syemmas, pengasuh sekolah minggu, badan pelayan unsur, PKB, PW, PAM, dan PAR, urusan-urusan, dan alat-alat kelengkapan pelayanan lainnya. Seperti kami di Pengharapan, ada BP2 Muger, ada panitia hari-hari besar gerejawi, ada panitia sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, ada panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan Jayapura, ada badan pemeriksa keuangan jemaat. Ini yang ada pada Pengharapan, tapi juga ada di jemaat-jemaat lain, khususnya GKI di tanah Papua. Kami berdoa dan memohon, baik mereka yang ada di pulau-pulau, pesisir, pantai, gunung, lembah, pedalaman tanah Papua. Tuhan, banyak hal yang harus kami kerjakan, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh dan setia dalam pekerjaan ini.
Oleh sebab itu hamba berdoa dan memohon, Tuhan, kalau pada pelajaran firman minggu lalu, sisa Israel, ketika Elia berkata, Tuhan tinggal saya sendiri, Tuhan bilang, masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. GKI di tanah Papua, adakah orang-orang pilihan seperti itu? Tuhan tahu setiap jemaat. Dari mimbar ini hamba berdoa, pilihan Tuhan yang menopang dan menolong pelayanan GKI di tanah Papua. Bapa di surga, kami berdoa bagi PHMC Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Tuhan memberkati pribadi, keluarga, dan kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga para pelayan firman yang ada di tengah Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami berdoa, berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Didimus E. Awatopa dan keluarga. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Richard Pai, Bu Pendeta Nani Parede Pai bersama keluarga. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Simontir bersama keluarga. Berkatilah hamba-Mu Bu Pendeta Febi Suripati-Pati bersama keluarga. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Franco Kamis bersama dengan keluarga. Berkatilah hamba-Mu Ibu Pendeta Tisbet SJ Rarawi yang dalam kondisi dalam pergumulan di hari ini ada di rumah sakit Profita. Yesus anak Allah yang hidup, kami melayani jemaat ini. Doa jemaat, pemberian jemaat menopang kami para pelayan. Dari mimbar ini hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk jemaat GKI Pengharapan Jayapura, tua, muda, kecil, besar. Tuhan memberkati yang berada di 9 week pelayanan maupun juga yang ada di luar dari jemaat ini, yang memberi bagi kami para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, pimpinan-pimpinan pemerintah, Bapak Gubernur Lukas NMB, Bapak Gubernur, pejabat Gubernur Paulus Waterpau, kedua anakmu ada sekarang dalam pimpinan pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di bawahnya ada pimpinan-pimpinan OPD, ada anggota-anggota DPRP, DPRD, ada pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD, ada pimpinan-pimpinan LSM, dan pimpinan-pimpinan TNI Polri. Tanah ini adalah kepunyaan Tuhan. Pemerintah yang ada adalah wakil Allah. Namun kami yakin ketika ada kegiatan-kegiatan dan aktivitas serta hal-hal konflik-konflik yang mengatasnamakan pemerintah dan negara, sesungguhnya di balik semuanya itu ada kepentingan-kepentingan pribadi yang mengatasnamakan negara. Dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan, dalam hal ini Tuhanlah yang berperkara. Pasukan-pasukan organik dan non-organik yang menempati pos-pos pengamanan di Papua, baik di pulau-pulau terluar, di pesisir pantai, di pos-pos rawan, pos-pos perbatasan, supaya mengerti tentang Papua dan melayani Papua dengan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Bapa mengenal kondisi Papua di akhir-akhir hari ini atau belakangan ini. Kami tidak bisa buat apa-apa Bapa. Hanya Bapa yang kami mohon, sayangi kami. Semua yang ada diam di tanah Papua ini, baik orang asli Papua maupun non Papua. Sebab tanah ini adalah tanah yang diberkati Tuhan. Dan kami makan minum dari atas tanah ini. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan
seluruh pelaksanaan bulan bina keluarga sepanjang bulan September ini. Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati keluarga yang ada di dalam ibadah-ibadah bulan bina keluarga. Tuhan memberkati seluruh penyelesaian gedung-gedung sekolah minggu, baik Parwik Aspol, Parwik Percetakan, juga Parwik Kecaputi, Oikumene, dan SGO dalam seluruh penyelesaian gedung-gedung ini, atau perbaikan atau penambahan ruang-ruang pelayanan hanya oleh anugerah Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa untuk unsur-unsur PKB, PW, PAM, dan PAR pada tingkat jemaat maupun di wik-wik. Tuhan memberkati. Berdoa untuk seluruh warga jemaat kami, dari mereka yang telah lanjut usia sampai bayi-bayi, bahkan yang ada di dalam kandungan setiap ibu yang saat ini mengandung, dari 0 bulan sampai 9 bulan dan seterusnya. Tuhan, dari mimbar ini hamba mohon berkat Tuhan atas seluruh warga jemaat kami, atas kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, baik buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, pegawai negeri, TNI, Polri, karyawan-karyawati pada BUMN, BUMD, pada LSM, LSM, anggota-anggota DPRP, DPRD, MRP. Tuhan, hanya Engkau yang menolong setiap kami dalam segala usaha ini. Biarlah di minggu kerja yang baru, minggu kehidupan yang baru, kami tiap-tiap orang mengalir menurut tanggung jawab ini. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, dan biarlah semua orang berhasil sukses bersama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dari PAUD, TK, SD, SMP, dan perguruan SMA dan perguruan tinggi, baik yang ada di Jayapura, Tanah Papua, dan di luar Tanah Papua, dimanapun mereka menuntut ilmu, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Seluruh warga jemaat kami yang sedang ada dalam tugas-tugas tertentu di luar kota Jayapura, di mana saja mereka berada, anak-anak kami, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka dalam segala hal. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan janda duda, yatim-yatim piatu, dan para lansia di dalam jemaat kami, baik yang ada di Kecaputi, yang ada di Ampera, yang ada di SGO, yang ada di Aspol, yang ada di Oikumene, yang ada di Klofkam, yang ada di Percetakan, yang ada di APO, dan yang ada di diaspora. Dari tempat kemahakuasaan-Mu Bapa, berkatilah kekasih-kekasih kami di dalam kasih setia-Mu. Kami mau berdoa untuk warga jemaat kami yang dalam kondisi lemah, dalam pergumulan-pergumulan khusus, baik itu sakit ataupun keluarga, anak-anak dengan pendidikannya, dan juga sebagai mana mereka hadapi hal-hal lainnya. Tuhan menolong mereka, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kami mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan untuk hari depan mereka. Allah di dalam Yesus Kristus, datanglah dalam kasih-Mu dan tolonglah anak-anak kami. Demikian pula kami berdoa Bapa, untuk mereka dalam mencari teman hidup, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya, hanya oleh kasih dan anugerah Allah yang menolong semua anak-anak muda kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh Bapak Ibu penatua Syamas Majelis Wik Ampera diberkati Tuhan dalam tugas pelayanan yang telah mereka lakukan di sore hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, bersama istri, suami, dan anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pemain urgen, Tuhan memberkati kantoria atau pemandu pujian, Tuhan memberkati multimedia, Tuhan memberkati seluruh pegawai gereja, Tuhan memberkati operator sound system, Tuhan memberkati semua yang melayani di sore hari ini.
pribadi, keluarga, dan kehidupan mereka di minggu hidup kehidupan yang baru. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini ketika kami pulang, keluar dari ruang gereja ini, yang menggunakan kendaraan, yang berjalan kaki, yang menumpang angkutan umum. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan jaga kami, supaya kami pulang dalam damai sejahtera dan tiba di dalam rumah tangga kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya sayangilah kami semua. Sekali lagi kami mohon, sayangilah kami. Ampuni salah dan dosa kami yang telah kami lakukan dan perbuat, baik sadar maupun tak sadar, sengaja maupun tak sengaja, yang kami lakukan. Ampuni kami, sambutlah kami sebagai anak-anak-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas seluruh doa syafaat kami ini dalam perjalanan kami memasuki minggu kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus. Amin. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, lagu akhir dari ibadah kita adalah nyanyian rohani 198. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk. Dan ayat 2 kita nyanyikan dalam keadaan ayat 3 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Sementara ayat 1 dan 2 dinyanyikan, aksi penunjang pelayanan dapat Bapak Ibu Saudara-saudari sampaikan, dan di ayat 3 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Bangunlah, dengar suara seruan kawal di menara Yerusalem, hai bangunlah, jagalah, telah teka malam, bernantilah seluruh alam, hai anak darah, jagalah, pengantin dampinglah, berdiri segera sambil pasang pelitamu, dan bertemu dengan pengantin Tuhanmu. Sion mendengar nafiri, terbangun ia dan berdiri, bersuka-suka hatinya, mempelainya yang setia telah datang murah dan mulia, terang hari raya mereka. Ya Yesus Tuhanku, di dalam rumahmu sambut kami sekalian, dan antarkan jemaatmu ke perjamuan. Gloria kepada Tuhan, dinyanyi lidah beribuan, malaikat dan manusia. Dari pintu mutiara yang bergemilang sampai para,
Akhirnya saudara-saudariku, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu dengan segala berkat-berkat-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Masukilah minggu kehidupan yang baru dengan berkat-berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan dalam saat itu, silakan duduk. Semua umat percaya diundang bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, secara khusus Majelis Jemaat Wik Ampera yang melayani, Kantoria Bu Penatua Kawaini, pemain orjen Bapak Penatua Cenusi, tim multimedia, seluruh pegawai gereja GKI Pengharapan Jayapura, dan pelayan firman Pendeta Franco Kames mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah salam dan hormat kami. Tuhan beserta kita semua. Shalom.